Ya, baik. Alhamdulillah ini Teh Adib, berarti Teh orang Sunda ya. Ya, jadi saya mundur dulu sedikit ya. Sebetulnya sinyal ini kan ya membawa apa yang kita ucapkan ya, apa yang kita ucapkan di mulut, apa yang kita ucapkan di benak ya, dan apa yang kita ucapkan di tulisan ya dan sebagainya ya. Nah, di otak manusia juga ini ternyata di dalam otak di sini ya, itu ada otak yang mengatur emosi. Sebetulnya begitu. Ya. Kalau ditanya berapa ukurannya itu, kira-kira sekepalan tangan masing-masing. Jadi otak emosi kita sekepalan tangan masing, dia ada di dalam sini. Ya. Nah di situ itu sering disebutnya sistem limbik atau otak mamalia. Jadi mamalia juga punya limbik system, makanya mamalia juga punya emosi. Ya. Dan bahkan manusia sebetulnya lengkap. Ada otak emosinya, ada otak reptilnya di batang otak ini nih. Jadi sebelum masuk ke sumsum tulang ada batang otak, itu otak reptil. Jadi manusia ada otak reptil, ada otak mamalianya juga. Nanti yang membedakan adalah otak neokorteks yang di depan ini. Kenapa? Karena yang di depan inilah otak tempat masuknya ya pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu tentang tuntunan hidup. Jadi awalnya otak di depan ini Allah sudah bikin sedemikian rupa sistemnya, tapi nanti data-datanya kita yang masukkan. Dengan cara apa itu tadi kita banyak belajar, ya dengar baca Quran, ya berikut artinya, berikut terjemahannya, ya berikut tafsirnya, kemudian baca hadis, kemudian dengar ya taklim seperti ini atau dengar baca buku, kita dengar dari guru-guru yang lain, itu semua nanti akan masuk ke dalam sini. Ya. Nah, tentunya kalau kita rajin taklim dan kita langsung rajin baca Quran, ya dengan langsung baca dan kita lihat lagi artinya dan kita mencoba untuk melihat tafsirnya dari beberapa ulama misalnya, ya. Nah itu kan masuk di sini nih. Otak yang di depan, otak intelektual ini, kalau kita banyak masukkan ya ajaran-ajaran, prinsip-prinsip ad-dinul Islam, itu yang nanti membuat kita tenang. Ya, kita tenang. Nah, namun karena ada otak emosi di tengah ini dan otak reptil di sini, terkadang ilmu yang sudah masuk di otak kita, kadang-kadang dia nggak bisa keluar jalan ke badan untuk ya termanifest di tingkah laku kita atau tindakan kita atau akhlak kita. Kenapa? Karena dia diblokir oleh otak emosi dan otak reptil. Ya. Nah, itulah makanya diajarkan kita oleh Allah, apabila ada rasa takut kehilangan, ada rasa takut kehilangan harta, jiwa, bahkan buah-buahan ya. Itu di Al-Baqarah ya 255 256 ya. Dikatakan juga itu sebuah ujian dari Allah dan sampaikan pada kabar gembira pada orang yang bersabar. Siapa orang bersabar itu? Orang yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya, ternyata pada saat melafazkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna rajiun, itu pesannya jalan ke batang otak yang tadinya tegang itu langsung dirilekskan, ya, dan otak mamalia juga yang tadinya tegang, ya, takut tadi itu juga dirilekskan. Ya, jadi tadi kalau anxiety atau kecemasan itu kan juga dari sini sebetulnya. Ya. Nah, karena sudah rileks, maka kita akan mengakses pelajaran-pelajaran yang lalu-lalu. Langsung kita ingat kan, jadi kita innalillahi wa inna rajiun gitu ya. Langsung baru ingat, oh ya Allah ya ini kan ujian ya kan gitu. Ya. Atau misalnya kita ingat lagi tadi kan ya Pak Abdul Qadir Jailani cerita tahun 1918, 1919 juga ada pandemi di dunia juga. Kita mungkin ilmu itu ada di sini itu. Pernah dengar cerita. Tapi pada saat kita sedang ketakutan ini lupa semua ilmu di sini. Makanya kita ucapkan innalillahi wa inna rajiun. Itu sampaikan kabar gembira pada orang yang bersabar yang mengucapkan itu. Kenapa? Karena rupanya kalau sudah ucapkan itu, betul-betul kita jadi gembira nanti. Kenapa? Otak emosi di sini ya akan teratasi dan kita ingat lagi ilmu-ilmu yang ada di sini. Ya. Terus apalagi yang bisa kita ucapkan selain innalillahi wa inna rajiun? Itu tadi kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Dan telah diteliti ya, pada saat kita cemas, sedih, ya, takut, marah, kesal, itu membutuhkan kalimat-kalimat thayyibah yang apabila diucapkan karbon dioksidanya banyak keluar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu karbon dioksida banyak keluar. Apalagi yang karbon dioksida banyak keluar? Astaghfirullahalazim, itu banyak keluar karbon dioksida. Ya. Karena ada huruf-huruf jahar di kalimat-kalimat thayyibah itu kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan astaghfirullahalazim itu huruf jaharnya cukup banyak dibanding kalimat thayyibah yang lain. Dan pada saat kita ucapkan huruf jahar itu, dia akan keluar karbon dioksida. Nah, kalau karbon dioksida keluar maksimal, maka hidung nanti tanpa kita sadar, dia tarik oksigen yang banyak. Coba kita istighfar, astaghfirullahalazim. Nah, itu hidung langsung tarik oksigen. Perhatikan hidung setelah istighfar. Astaghfirullahalazim.
Nah, itu hidung langsung tarik oksigen tuh. Dan itu oksigen yang ditarik akan lebih banyak dibanding nafas biasa itu. Kurang lebih kalau nafas biasa oksigen yang ditarik, nafas biasa kayak gini ya, itu 1 liter gitu. Tapi habis istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, hidung langsung tarik itu bisa sekitar 5 liter oksigen ditarik. Itu dan terjadinya sangat cepat, dia terjadi pertukaran oksigen karbon dioksida di paru-paru, dibawa ke jantung, jantung memompa darah ke otak yang membawa oksigen sehingga batang otak di sini atau otak reptil dan otak mamalia di otak sini itu langsung dapat oksigennya dan akhirnya apa? Dia terkendalikan, ya. Dan akhirnya kita ingat ilmu-ilmu yang di sini. Dan prefrontal cortex ini namanya prefrontal cortex yang tempat-tempat ilmu yang tadi kita bahas ya. Kadang-kadang darah itu nggak naik ke atas loh. Ya. Beberapa ahli mengatakan yang bisa sampai darah naik ke tempat sini di atas sini prefrontal ini ya karena di sini nanti ada arteri-arteri kolateral ya arteri yang nanti terbuka dan jalanlah darah itu dengan posisi bersujud. Ya, pada saat kita posisi bersujud ya maka aliran darah yang dibawa oleh jantung dia bisa ke paling depan sini nih prefrontal. Ya, di mana tempat-tempat yang tadi kita belajar ilmu ya belajar tentang adinul Islam di situ itu harus juga dialirkan dengan darah sehingga ada oksigen. Tentu sujudnya harus yang tumak ninah ya. Karena kalau terlalu buru-buru itu belum sempat ke bagian depan sini nanti dia turun lagi nanti. Ya, itulah makanya selain kita tadi ucapkan innalillahi wa inna rajiun astagfirullahalazim dan ada lagi yang banyak huruf jahirnya itu ada tahlil la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah gitu. Nah, itu akan membuat ya sistem-sistem otak yang memblokir intelektual kita atau prefrontal kita ini akan teratasi dan itu tadi banyak bersujud memang. Ramadan ini kesempatan sekali banyak bersujud ya, insyaallah. Ya, kira-kira begitu yang bisa disampaikan Teh Adib ya. Memang kelihatannya klise banget ya suruh ucapkan ya kalimat-kalimat thayyibah tapi itu betul sekali dan sudah diteliti itu. Yang penting diucapkan berkali-kali. Karena kadang-kadang kita butuh oksigen yang banyak untuk sampai ke otak. Makanya astagfirullahaladzim. Dan fokus pada kalimat itu. Astagfirullahaladzim. Karena kalimat istighfar itu juga dia akan jalan di badan. Astagfirullahaladzim. Dan tubuh sekali lagi kalau kalimatnya ada kata Allah, itu sel-sel tubuh gembiranya minta ampun. Jadi gitu kira-kira buat Teh Adib, Bu Indah. Iya, Masya Allah. Ya Allah. Bapak Ibu sekalian ya bisa mendengarkan langsung penjelasan dari Dr. Aisyah Dahlan, seorang juga certified hypnotherapist ya, yang benar-benar yang bisa kita ini tarik kesimpulan juga ya, bahwa ternyata memang Al-Quran itu adalah miracle ya, Al-Quran adalah GPS, jalan hidup kita. Jadi selama ini mungkin kita hanya tahu, oh kita memang sama Allah disuruh berzikir. Ternyata di sana semua permasalahan hidup itu ada jawabannya. Jadi benar-benar Al-Quran adalah GPS kita, tidak hanya di akhirat ya, kebanyakan kita pengen masuk surga, for sure. Tapi selama kita hidup di dunia, itu adalah GPS kita, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak ya Dr. Aisyah. Ciptakan surga di dunia dulu ya. Betul. Baru nanti ada surga akhirat itu otomatis itu. Insya Allah. Di dunia, bahagia akhirat itu. Amin, amin.